yaitu kebiasaan ngemil yang rendah gizi, yang banyak-banyak micin gitu. Tapi jangan sampai jadi generasi micin loh ya, jangan teman-teman. Nah, halo teman-teman genre, bagaimana kabarnya? Sebelumnya, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, kalau gitu kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Lia Putri, Duta Genre Kabupaten Madiun tahun 2020. Nah, teman-teman, di episode Genre Punya Cerita kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berdiskusi dengan tema pembahasan yaitu kesehatan dan gizi remaja. Sebelum kita mulai untuk berdiskusi, saya pengen nanya kepada teman-teman semuanya. Jadi menurut teman-teman itu gimana sih? Apakah pembahasan zat gizi itu penting buat remaja? Nah, sekarang menurut saya pribadi ini sangat penting teman-teman, karena pada masa remaja kebutuhan zat gizi itu lebih tinggi dibandingkan pada tahap kehidupan lainnya. Karena pada masa remaja kita itu mengalami growth spurt, yaitu periode peningkatan laju pertumbuhan. Oleh karena itu, zat gizi harus diberikan untuk memenuhi pencapaian potensi pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Selama puncak pertumbuhan nih teman-teman, pada remaja putri akan mengalami tinggi badan atau pertumbuhan tinggi badan 8-9 cm per tahunnya loh. Dan ini tuh normal ya. Tetapi sekarang ini kebanyakan para remaja melakukan diet ketat rendah kalori. Padahal pertumbuhan dapat tertunda atau terlambat karena ini nih. Jadi sebaiknya buat teman-teman semuanya jangan melakukan diet ketat ya, karena dapat menurunkan potensi tinggi badan sesuai dengan genetik atau secara alaminya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata nih, selain tinggi badan, berat badan saat dewasa juga dicapai pada remaja sebanyak 25-50% loh. Dan pada remaja putri, tubuh ini lebih didominasi oleh jaringan lemak hingga 23%, karena pemadatan tulang pada cewek-cewek itu terjadi pada masa remaja sebanyak 45%-nya. Beda banget nih sama cowok-cowok yang cuman badannya itu berisi otot sebesar 15%. Misalkan nih teman-teman, terjadi perlambatan penambahan massa tulang akibat kurang nutrisi kalsium, maka cewek-cewek akan lebih beresiko nih timbang cowok-cowok. Gimana menurut kalian? Jadi hal ini juga bisa dikaitkan juga ya dengan salah satu komponen zat gizi yang tidak terpenuhi. Kebutuhan zat gizi pada tubuh kita itu dibagi menjadi dua loh, ada mikro dan juga makro. Dimana mikro ini sangat dibutuhkan dan juga dalam porsi yang besar. Contohnya juga karbohidrat, protein, dan juga lemak. Ternyata nih, karbohidrat dibutuhkan oleh tubuh sekitar 50-60%, kemudian lemak 20-35%, dan protein sekitar 15-20%. Yang kedua yaitu ada mikro, di mana tubuh kita itu hanya membutuhkan mikro ini dengan porsi yang kecil, atau sesuai namanya, ya kan, mikro. Nah, terdiri dari vitamin, mineral, dan juga serat makanan. Nah, apabila salah satu komponen zat gizi tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan lambatnya proses pubertas. Kan pada masa remaja kita itu, kita mengalami pubertas kan, juga kayak kematangan seksual dan lain sebagainya. Selain itu juga akan menghambat peningkatan pertumbuhan tinggi badan dan juga berat badan, dan juga mengalami beberapa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan zat gizi. Penting banget diingat nih oleh para remaja cewek-cewek, ya, para calon-calon ibu, kalau misalkan tidak terpenuhinya salah satu komponen zat gizi pada diri kita, remaja putri, sebagai calon ibu akan mengakibatkan hambatan pertumbuhan tinggi badan pada anak yang akan dilahirkan nanti. Nah, sebenarnya hal ini tuh disebut dengan stunting. Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak kurang dari 2 tahun yang diakibatkan karena kekurangan zat gizi pada jangka waktu yang lama. Nah, sebenarnya nih, pembentukan otak 80% itu terjadi 2 tahun pertama kehidupan loh teman-teman. Jadi, zat gizi ini diberikan penting banget bagi anak-anak atau balita yang kurang dari 2 tahun tadi untuk memenuhi proses terjadinya pembentukan otak ini. Selain stunting, anemia juga termasuk loh teman-teman, karena kan anemia itu kekurangan zat besi, di mana zat besi itu terjadi atau adanya itu dalam makanan zat gizi. Nah, sebenarnya
kebutuhan zat besi itu juga akan meningkat pada saat proses kematangan seksual atau yang sering kita sebut pubertas, atau yang mungkin setiap bulan itu kita alami nih buat para cewek-cewek, yaitu menstruasi. Nah, pada saat mengeluarkan darah menstruasi nih, zat besi sebenarnya juga ikut terbuang loh. Selain itu, ada beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya anemia selain kekurangan zat besi. Kayak misalkan diet yang berlebihan, infeksi cacing, terjadinya pendarahan, sel darah rusak, dan gangguan pembentukan sel darah. Selain anemia, ada juga kelainan pola makan. Kelainan pola makan atau eating disorders biasanya terjadi karena remaja mulai mengubah gaya hidup dan juga kebiasaan makan yang salah, yang berpengaruh terhadap konsumsi zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, hal ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu mulai mencari identitas, di mana seorang remaja mulai mencari jati dirinya sendiri nih teman-teman. Apalagi mempunyai perasaan yang ingin diterima oleh teman sebayanya. Atau ada lagi nih, yaitu mulai tertarik kepada lawan jenis. Ayo siapa? Siapa yang di sini kayak gitu? Pasti umum aja lah ya, namanya juga remaja. Terus udah gitu, setelah merasakan hal yang seperti itu, dia itu cenderung untuk mengurangi atau memperhatikan penampilannya. Nah, yang ini nih saya yakin teman-teman semuanya pasti sering banget nih, yaitu kebiasaan ngemil yang rendah gizi. Ya karena kita itu lebih suka makan makanan yang fast food, habis itu ciki-cikian, yang banyak-banyak micin gitu. Tapi jangan sampai jadi generasi micin loh ya, jangan teman-teman. Nah, selain itu sebenarnya makan makanan ringan itu nggak baik juga buat tubuh, karena kita akan kekurangan zat gizi. Apalagi kita makan dengan porsi yang banyak sehingga melupakan makan yang seharusnya. Kayak misalkan makan besar gitu, makan nasi, itu sudah tergantikan dengan makan ringan kita yang dengan porsi yang besar. Jenis kelainan pola makan ini dibedakan jadi dua loh teman-teman. Mungkin di antara kalian ada yang merasa kayak gini nggak sih? Yang pertama yaitu ada anoreksia nervosa, di mana seseorang ini menganggap tubuhnya itu terlalu gemuk atau akan menjadi gemuk. Selain anoreksia nervosa, ini ada juga loh yang namanya bulimia. Sebenarnya hampir sama aja sih, tetapi yang bulimia ini, seseorang ini akan lebih sangat takut untuk menjadi gemuk. Tapi dia tidak mengurangi porsi makannya, tetapi justru akan menambah porsi makan, kayak makan sebanyak-banyaknya aja gitu. Tetapi kemudian dia itu memuntahkannya, atau kalau nggak gitu minum obat-obatan pencuci perut. Sebenarnya ini tuh nggak baik lah ya teman-teman buat kesehatan, apalagi bisa menyebabkan gangguan kesehatan lainnya, dan juga yang fatalnya nih dapat mengakibatkan kematian dan juga stres. Nah, sebaiknya nih teman-teman, anak muda itu kita nggak perlu berdiet dulu, karena untuk menjadi sehat, badan kita itu membutuhkan lemak dalam jumlah tertentu, dan itu juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan kita. Sekian untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan.